Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini aroma obat yang kaya menyambut mereka. Sementara gelombang kejut energi yang menakjubkan menyebabkan Motai dan yang lainnya tercengang. Segera nafas mereka berubah menjadi tidak teratur saat mereka menatap ruang batu yang penuh dengan ramuan. Lindong menghela nafas lega sebelum dia perlahan berjalan ke ruang batu. Ketika dia masuk, dia akhirnya menyadari betapa besar ruangan batu ini. Meskipun ada banyak bahan obat mujarab yang tersebar di ruang batu, Lindong tidak menyia-nyiakan perhatian pada mereka. Sebaliknya matanya terpaku pada pohon roh simbol surga di dekatnya saat langkahnya tiba-tiba bertambah cepat. Moling dan yang lainnya mengikuti di belakang Lindong. Mereka sekarang juga menyadari target Lindong. Segera semburat kekaguman melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa ada pohon roh simbol surga di lembah granit guntur, ketika Real Deal muncul di depan mereka, hati mereka yang sudah siap masih terganggu. Hahaha, keberuntungan saudara Lindong benar-benar bagus. Ketika berita tentang pohon roh simbol surga bocor, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Namun kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menemukannya setelah memasuki tempat ini. Ucap Motai tersenyum, ada sedikit rasa iri di matanya. Dia secara alami menyadari kelangkaan pohon roh simbol surga. Namun dia tidak bodoh. Jika Lindong tampil biasa-biasa saja di sepanjang jalan, mungkin dia akan bertarung dengannya untuk pohon roh simbol surga ini. Untungnya dua tampilan sebelumnya Lindong telah membuatnya benar-benar kagum. Oleh karena itu ketika dia melihat keinginan membara Lindong yang tidak disembunyikan untuk pohon roh simbol surga ini, dia secara alami memilih untuk tidak berdebat dengannya. Segera dia berbalik sebelum dia dengan hati-hati menyimpan beberapa ramuan yang layak ke dalam tasnya. Jika dia menjual barang-barang ini di luar, mereka akan mendapatkan sejumlah besar pil nirvana. Pada saat ini langkah Lindong akhirnya berhenti di depan pohon roh simbol surga. Karena jarak mereka yang dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada pola-pola halus yang tertulis di seluruh cabang pohon roh simbol surga. Pola-pola ini tampak seperti mahakarya surga. Mereka tampak alami namun magis dan memberikan sensasi memabukkan. Sementara Lindong dengan hati-hati mengukur pohon roh simbol surga, ekspresi terbakar di matanya semakin panas. Kakak Lindong, jika kau menginginkannya, kau harus segera menyimpannya sebelum terjadi sesuatu. Setelah Motai mengambil selusin ramuan berharga, dia berbalik untuk mengamati ekspresi Lindong saat dia menatap pohon roh simbol surga. Sebelum tersenyum dan mengingatkannya. Mendengar kata-kata Motai, Lindong tersenyum. Namun dia tidak segera bergerak. Hahaha. Menurutmu anjing atau kucing kecil sepertimu memiliki kualifikasi untuk menikmati objek yang luar biasa? Mata Lindong instan berkilau. Tawa dingin tiba-tiba memantul di ruang batu yang luas. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu segera membuat Motai dan yang lainnya waspada. Segera semua kekuatan Yuan di tubuh mereka menyembur keluar saat mereka berteriak ketakutan. Setelah Motai dan yang lainnya berteriak, sosok seperti hantu hitam melesat di udara sebelum terhenti di udara. Dia memandang rendah kepada Motai dan yang lainnya saat ekspresi menghina melintas di wajahnya yang menyeramkan sebelum dia mencibir. Karena fakta bahwa kalian telah menunjukkan jalan kepadaku, aku akan mengampuni kalian dan pergi sekarang. Saat dia berbicara, sosok hitam itu menghentakkan kakinya saat aura agung menyembur keluar. Segera menyebabkan ekspresi Motai dan yang lainnya berubah saat mereka tanpa sadar berteriak. Panggung nirvana? Sial, dari mana orang itu berasal? Untuk benar-benar bisa menjadi praktisi panggung nirvana lainnya. Ucap Moling dengan lembut mengutuk dari belakang Lindong. Pada saat ini Lindong sedikit menyipitkan matanya.
Namun dia tidak terkejut bahwa ada kerajaan lain selain kerajaan bingsuan dan kerajaan Wu besar yang tertarik pada kunci kuno misterius. Pasti ada faksi lain yang mengintai dalam kegelapan dan pria ini kemungkinan adalah salah satunya. Ekspresi tegas pada Motai dan yang lainnya memudar di bawah aura agung sosok hitam itu. Tinju mereka mengepal erat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun mereka tidak berdaya di hadapan seorang praktisi panggung nirvana. Ketika dia melihat Motai dan yang lainnya terdiam, sosok hitam itu menyeringai dengan bangga. Setelah itu sosoknya melintas sebelum dia langsung menuju pohon roh simbol surga. Sementara orang banyak menyaksikan dengan getir. Bajingan, ketika mereka melihat pemandangan ini, Moling dan yang lainnya langsung menjadi tegang. Sementara itu Lindong semakin menyempit. Namun sementara matanya berkilauan, tangan Motai tiba-tiba meraih Lindong saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan orang itu." Motai jelas menyadari bahwa meskipun Lindong mampu mendorong kembali Huayun dengan satu serangan kuat di pinggiran granit guntur, namun itu tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan praktisi panggung nirvana. Tidak ada lagi yang disebut taruhan. Oleh karena itu jika dia menyinggung praktisi panggung nirvana yang misterius ini, dia mungkin akan menemui ajalnya. "Jangan khawatir," ucap Lindong dengan lembut tersenyum saat dia memiringkan kepalanya dan melihat sosok hitam itu. Pada saat ini sosok hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah muncul di atas pohon roh simbol surga. Setelah itu kekuatan Yuannya yang kuat langsung berubah menjadi tangan kekuatan Yuan besar yang menggesek pohon roh simbol surga. Namun saat tangan Yuan power raksasa itu hendak meraih pohon roh simbol surga, cabang pohon roh simbol surga yang semula diam tiba-tiba tersapu. Pada saat yang sama cahaya hijau muncul di cabang-cabang sementara bau darah samar-samar muncul. Bahkan bau darah ringan menyebabkan ekspresi Lindong berubah sedikit. Sosok hitam itu jelas tidak menyangka bahwa pohon roh simbol surga benar-benar mampu menyerang seseorang. Seketika ekspresinya berubah. Syukurlah pria itu masih seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu tubuhnya bergoyang dengan cara yang aneh benar-benar menghindari cabang pohon. Telapak tangannya mirip dengan pisau karena memotong beberapa cabang pohon roh simbol surga dengan kekuatan yang luar biasa. Namun metode biadab ini tidak menghasilkan banyak hal. Sebaliknya itu hanya membuat pohon roh simbol surga semakin gelisah. Cabang-cabang yang patah menggeliat saat mereka dengan cepat beregenerasi. Tampaknya memenuhi cakrawala saat menghujani sosok hitam itu. Motai dan yang lainnya tampak terkejut melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa pohon benar-benar bisa sekuat ini. Pohon roh simbol surga bukanlah objek biasa dan memiliki beberapa kecerdasan yang belum sempurna. Selanjutnya cabang-cabangnya memberikan racun yang mematikan. Racun yang dikenal sebagai racun simbol surga. Faktanya, bahkan praktisi panggung nirvana akan terancam jika dia bersentuhan dengannya. Ketika dia melihat Motai dan ekspresi tercengang lainnya, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia menjelaskan. Ternyata alasan dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia tahu ini akan terjadi. Tidak mudah untuk mendapatkan keajaiban seperti itu. Bahkan seorang praktisi panggung nirvana bahkan bisa kehilangan nyawanya jika dia lalai. "Bagaimana kalau kita pergi dulu?" ucap Motai bertanya dari samping. Satu pandangan sekilas menunjukkan bahwa praktisi tahap nirvana yang misterius ini bukanlah Buddha yang baik hati. Oleh karena itu setelah dia berurusan dengan pohon roh simbol surga, nasib yang sama mungkin akan menimpa mereka. Meninggalkan? Bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun seperti itu? Ucap Lindong tersenyum. Sementara matanya menatap sosok hitam yang sedang macet oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Segera sosoknya tiba-tiba bergerak saat dia langsung melompat ke depan. Ketika dia melihat tindakan Lindong, hati Motai bergetar hebat. Sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan Lindong akan begitu berani untuk benar-benar bersaing dengan seorang praktisi panggung nirvana. "Nak,
Kau sungguh berani, gumam Motai. Sosok hitam yang saat ini terjebak oleh pohon roh simbol surga juga memperhatikan tindakan Lindong. Segera kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan marah. Namun Lindong hanya terkekeh menanggapi ancaman ini. Kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, memungkinkan dia untuk menghindari semua cabang pohon roh simbol surga. Gerakannya sangat mudah dan dia tidak mematahkan satu cabang pun. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia memotong, maka semakin banyak cabang yang akan ada. Karena itu jika dia memilih untuk menebangnya secara biadab, dia akhirnya akan ditenggelamkan oleh cabang-cabang itu. Pada saat itu begitu racun simbol surga menyerang tubuhnya, bahkan seorang praktisi tingkat nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini tubuhnya dengan cekatan menghindari ranting-ranting yang menari. Setelah itu di bawah tatapan marah sosok hitam itu, Lindong muncul di sebelah batang pohon roh simbol surga. Matanya terfokus pada bagian tengah batang. Di sana, urat pohon telah terbentuk menjadi simbol yang sangat aneh yang tampak mengeluarkan cahaya neon. Itu adalah pusat pohon roh simbol surga dan semua energi aneh di tubuhnya terkonsentrasi di simbol ini. Selama seseorang mengambilnya, seseorang akan sepenuhnya menaklukkan pohon roh simbol surga. Saat dia menatap simbol yang terbentuk dari urat pohon yang praktis dalam jangkauan, Lindong terkekeh. Sementara itu pohon roh simbol surga tampaknya telah mendeteksi niatnya saat cabang yang dipenuhi dengan racun simbol surga langsung menyerang Lindong dengan kejam. Namun Lindong memilih untuk mengabaikan serangan pohon roh simbol surga. Segera tangannya membentuk cakar sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar. Dengan kejam meraih simbol yang berkedip-kedip dan dengan paksa merobeknya dari bagasi. Ketika simbol itu menghilang, pohon roh simbol surga mulai membusuk pada tingkat yang mengkhawatirkan sementara semua cabangnya runtuh dengan bunyi gedebuk. Lindong memegang simbol pohon di tangannya sebelum membalik telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam tas Qian Kunnya. Segera dia merasakan niat membunuh yang jahat di belakangnya. "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan dan patahkan salah satu lenganmu. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu," ucap sosok hitam itu melayang di udara. Sementara matanya sama menakutkannya dengan hantu saat dia menatap Lindong dengan tidak tergoyahkan. Sementara itu kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya yang menyebabkan wajah Motai dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Namun kata-kata berikut Lindong menyebabkan tubuh mereka menggigil seolah-olah mereka berada di gua es. Balasan Lindong sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 kata. Namun mereka menyebabkan sosok hitam itu menjadi sangat marah sehingga tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. "Hah, kau pasti sedang bermimpi." Ketika mereka melihat sosok hitam mencapai batas kemarahannya, Motai tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdamai dengan praktisi panggung nirvana ini. "Bagus, betapa beraninya dirimu," ucap sosok hitam itu. Jelas ekspresi wajah bayangan hitam itu sangat suram saat ini. Sementara kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Bayangan hitam itu menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Nak, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memenuhi syarat untuk bertindak begitu berani di depanku hanya karena kau berhasil menangkis?" ucap seorang praktisi panggung nirvana. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah menyaksikan konfrontasi antara Lindong dan Huayun di luar lembah granit guntur. Namun dia hanya bisa mencibir saat melihat pemandangan ini. Mengingat kemampuan Lindong, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 ronde dalam pertempuran hidup atau mati dengan praktisi panggung nirvana. Lindong tidak mencoba untuk membalas kata-kata bayangan hitam tapi hanya tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menangani simbol vena pohon dengan patuh. Tidak diragukan lagi, tindakan Lindong semakin memperburuk ekspresi wajah bayangan hitam itu. Setelah melihat adegan ini, wajah Motai dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Meskipun mereka telah menyaksikan bagaimana nasib Lindong dalam konfrontasi dengan Huayun di luar gelembah granit guntur, itu hanyalah taruhan.
Saat ini mereka berada dalam situasi yang berbeda. Jelas bahwa bayangan hitam ini bukanlah individu yang baik hati. Jika Lindong tidak menyerahkan simbol pohon Vena, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dibandingkan dengan wajah pucat Motai dan rekan-rekannya, meskipun hati Moling dan yang lainnya berpacu, mereka masih percaya pada Lindong. Dari hari mereka melangkah ke medan perang kuno, Lindong telah melakukan banyak keajaiban bagi mereka. Seolah-olah jumlah kartu truf di lengan bajunya tidak ada habisnya. Suasana di ruang batu yang luas membeku dan tegang. Secara tidak jelas, ada aura dingin yang menghilang di seluruh kuil, menyebabkan wajah seseorang menjadi terkesima. Nak, kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memohon pengampunanku. Pada saat ini suasana tegang berlanjut sesaat sebelum bayangan hitam itu perlahan membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Motai dan yang lainnya terkejut. Rupanya praktisi panggung nirvana ini sudah mulai tidak sabar. Dengan tatapan sedingin es, bayangan hitam itu maju selangkah. Segera gelombang kekuatan Yuan menyapu ke depan dan bintik-bintik cahaya kemasan menyembur di bawah kulitnya. Tanpa menunjukkan tanda-tanda mengeksekusi seni bela diri apapun, dia menyentak tubuhnya dan menjadi kilau kabut dan meledakkan pukulan seperti petir ke arah Lindong. Udara meledak di bawah kekuatan pukulannya. Praktisi panggung nirvana memiliki tubuh emas nirvana yang asli, yang merupakan senjata mereka yang paling kuat. Bahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah tidak akan berani melawan individu yang begitu kuat. Jelas bahwa serangan hitam itu tidak bermaksud menahan serangannya. Ledakan sonik dari pukulannya tajam dan rumit dan ditujukan langsung ke titik vital dada Lindong. Jika pukulannya mengenai targetnya, pasti akan membuat lubang berdarah di tubuh target. Melihat betapa kejamnya bayangan hitam melancarkan serangannya, mata Lindong juga membeku. Namun dia tidak segera mundur. Dengan kedutan tubuhnya, bintik-bintik cahaya kemasan meletus di bawah kulit Lindong juga. Meskipun pancaran cahaya kemasan ini tidak sepadat bayangan hitam, itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai pancaran emas melonjak di bawah kulit Lindong, energi yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya juga. Seketika mata Lindong berkobar dengan api yang berapi-api, dan dengan sedikit ragu, di bawah tatapan terkejut dari Motai dan yang lainnya, pukulan pancaran emas dilepaskan dan bertabrakan langsung dengan pukulan bayangan hitam itu. Ledakan rendah dan menusuk bergema melalui kuil batu. Gelombang riak energi yang brutal kemudian menyapu kuil dan mengubah beberapa ramuan di sekitarnya menjadi debu. Sosok Lindong terlempar ke belakang dengan keras dan pada saat yang sama, ledakan kecil bisa terdengar terus-menerus dari tubuhnya. Jelas tubuhnya telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh praktisi panggung nirvana setengah langkah. Namun meskipun tubuh Lindong terlempar ke belakang oleh serangan itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah. Sebaliknya di bawah serangan yang begitu kuat, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Akhirnya tubuh Lindong membanting dengan kejam ke pilar besar. Segera banyak retakan meluas ke seluruh pilar yang tebal dan kokoh. Pada saat inilah Lindong akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya secara menyeluruh. Setelah melihat Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah setelah menerima pukulan yang begitu kuat dari praktisi panggung nirvana, Motai dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin sambil merasa bingung pada saat yang sama. Tubuh emas nirvana, di udara bayangan hitam menatap cahaya keemasan yang samar-samar terlihat di bawah kulit Lindong. Segera setelah itu dia menyadari dan mencibir. Tidak heran kau begitu sombong. Tampaknya kau memiliki seni bela diri transformasi tubuh yang mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun aku dapat memberitahumu bahwa kau terlalu mudah tertipu untuk percaya bahwa kau dapat melawan seorang praktisi panggung nirvana. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh bayangan hitam meletus dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Intensitas pancaran seperti itu berkali-kali lebih kuat dari tubuh emas nirvana kecil milik Lindong. Cih,
Mari kita lihat berapa kali tubuh emas nirvana tiruanmu dapat menahan seranganku. Kali ini sosok hitam mengaktifkan semua kekuatan tubuh emas nirvananya saat dia menyerang dengan tiba-tiba. Ekspresi muram muncul di wajah Lindong saat dia melihat sinar keemasan yang semakin membesar di matanya. Setelah konfrontasi langsung sebelumnya, dia memahami kehebatan seorang praktisi panggung nirvana. Dia hanya bisa menggunakan tubuh emas nirvana kecilnya untuk melakukan sedikit perlawanan. Pada akhirnya dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan bayangan hitam. Tidak peduli apa yang terjadi, kemampuannya memucat dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana. Pada saat ini pemandangan sosok emas yang diliputi kekuatan seperti gunung berkembang pesat di mata Lindong. Angin kencang semacam itu yang menyertai serangan menciptakan banyak retakan di lantai di sekitar Lindong. Lindong, cepat kabur dari sana, ucap Motai dan yang lainnya sampai hati mereka tercekat saat melihat apa yang sedang terjadi. Jelas praktisi panggung nirvana telah habis-habisan dalam serangan ini dan dia akan membunuh Lindong. Mencoba melarikan diri. Tawa yang menusuk datang dari dalam pancaran cahaya keemasan. Saat dia melihat wajah tenang Lindong dan memikirkan bagaimana wajah itu akan hancur nanti, kesenangan haus darah memutar muncul di benaknya. Saat pancaran emas melesat di udara, tinju bayangan hitam yang tampaknya terbuat dari emas asli menyebabkan ledakan di udara dan meledak ke arah kepala Lindong. Dengan kecepatan seperti ini dan jarak pendek antara bayangan hitam dan Lindong, mustahil untuk menghindari serangan bahkan dengan kecepatan yang ekstrim. Mati, ucap sosok hitam itu. Wajah bayangan hitam ini menjadi seram dan terdistorsi. Namun saat dia hendak mendaratkan pukulannya, dia melihat tatapan mengejek melintas di mata Lindong. Bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk memahami tatapan mengejek di belakang mata Lindong, cahaya merah tiba-tiba melesat di udara. Pada saat ini pukulan sedingin logam muncul dan bertabrakan dengan ledakan sonik dari pukulannya dengan gemuruh yang keras. Riak energi yang mengerikan melanda tempat itu. Retakan dan celah besar meletus di seluruh lantai ruang batu. Semua pilar batu meledak saat ruang batu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat apa yang terjadi, Motai dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka kemudian melihat ke kamar batu yang saat ini diselimuti awan debu dengan wajah putih yang mematikan. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia pasti akan mati di bawah serangan yang begitu kuat. Tepat ketika wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, sesosok tubuh melesat keluar dari awan debu secara tiba-tiba dengan kedua kakinya tertanam dalam di tanah, menciptakan dua jejak yang dalam di lantai. Energi luar biasa merembes dari tubuh sosok itu, menciptakan ledakan di udara dalam prosesnya. Akhirnya sosok ini membanting keras ke dinding kuil. Saat tubuhnya menyerah, dia memuntahkan seteguk darah. Motai dan yang lainnya kemudian memusatkan pandangan mereka pada sosok ini. Apa yang mereka lihat membatu tubuh mereka. Mata mereka keluar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu karena sosok menyesal yang tertembak keluar dari awan debu dan memuntahkan seteguk darah adalah praktisi panggung nirvana yang misterius. Pada saat ini pikiran Motai dan yang lainnya tampak dalam keadaan tercengang saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Bahkan bayangan hitam itu sendiri mengangkat kepalanya dengan tidak percaya saat dia menyeka noda darah di mulutnya dan menatap tajam ke awan debu. Situasi ini berlanjut untuk beberapa saat. Sebelum langkah kaki berdesir datang melalui awan debu, mereka kemudian menoleh dengan kaku dan melihat sesosok tubuh berjalan perlahan keluar dari awan debu. Wajah tenang pada sosok itu tetap tak tergoyahkan. Tatapan Motai dan yang lainnya tertuju pada wajah tenang Lindong. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok tinggi berdiri di belakang Lindong seperti pengawal setia. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok tinggi itu, mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya tampak berkobar dengan api. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas fitur-fiturnya, tetapi samar-samar bisa merasakan energi kuat yang datang darinya. Ini menempatkan pikiran mereka dalam keadaan syok. Setelah beberapa saat,
gumaman yang mengandung jejak keterkejutan yang ekstrim mulai keluar dari mulut mereka. Nirvana? Praktisi panggung Nirvana? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.